Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka LKS-nya halaman 23. Tugas yang kemarin itu ya. Sudah dibuka, kita bahas bersama-sama. Nanti kalau ada yang salah silakan dibenarkan. Kalau masih belum diisi, ada yang nggak tahu, nanti silakan diisi. Speakernya nggak usah diaktifkan dulu, biar saya saja yang bicara di sini ya. Ya, kalian lihat nomor 1 Romawi 1 halaman 23. Itu ada kata jodohkanlah dengan jawaban yang sudah tersedia. Nomor 1, Tuhan semesta alam. Itu gandengannya adalah nomor 12, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya nomor 1 adalah nomor 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 2, nama umat atau kaum Nabi Isa alaihissalam adalah, jawabannya kaum Yahudi, nomor 5. Kalau salah silakan dibenarkan. Selanjutnya nomor 3, Rasul yang menerima dan menghadapi ujian berat. Jawabannya nomor 8, ulul azmi. Jadi Rasul yang menghadapi ujian paling berat itu disebut ulul azmi. Termasuk itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad juga. Selanjutnya nomor 4, nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang. Jawabannya nomor 9, Kan'an. Yang salah silakan dibenarkan ya. Selanjutnya nomor 5, azab kaum Nabi Nuh, yaitu berupa, jawabannya nomor 11, banjir besar. Selanjutnya nomor 6, raja yang menentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu raja, jawabannya nomor 1, Raja Namrud. Itu raja yang membakar Nabi Ibrahim, yaitu tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Selanjutnya nomor 7, Nabi yang mampu membelah lautan. Ini Nabi yang bawa tongkat juga, itu namanya Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya nomor 4, Nabi Musa alaihissalam. Itu bisa membelah lautan, bisa mengubah tongkat jadi ular. Selanjutnya nomor 8, profesi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya nomor 3, sebagai pembuat patung. Jadi ayah dari Nabi Ibrahim itu dulu kerjanya membuat patung untuk disembah oleh kaum Nabi Ibrahim, oleh anak buah kaumnya Raja Namrud. Nah, ayah Nabi Ibrahim dulu seorang pembuat patung. Nah, setelah Nabi Ibrahim tahu bahwa Tuhan hanya Allah yang patut disembah, maka patung-patung itu semua dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Selanjutnya nomor 9, nama yang Nabi yang akan disalib umatnya namun selamat. Nomor 9 adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi dulu Nabi Isa itu ceritanya sama kaum Bani Israel atau Yahudi, itu dia mau diculik, mau ditangkap Nabi Isa, dan mau disalib di depan umum. Tapi karena kekuasaan Allah, maka Nabi Isa diangkat ke langit, dan di tempat Nabi Isa digantikan oleh manusia yang menyerupai Nabi Isa. Nah, itulah kisah Nabi Isa yang
mau disalib sama umatnya, tapi selamat karena pertolongan Allah, diangkat ke langit sama Allah dan akan keluar pada akhir zaman besok melawan Dajjal. Selanjutnya nomor 10. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama nomor 6. Jawabannya nomor 6, Abu Jahal. Itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Abu Jahal itu tidak mau menerima Islam. Jadi sudah diberitahu oleh Nabi, tapi pamannya ini tidak mau beriman. Dan sampai akhirnya diturunkanlah surat Al-Lahab itu, tabat yada itu. Itu adalah kisah dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Jahal. Karena dia walaupun sudah diberitahu oleh Nabi, tetap saja membangkang dan tidak menerima agama Islam, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam. Selanjutnya, Romawi 2, yang salah tadi atau yang belum diisi silakan diisi. Romawi 2 nomor 1. Alam semesta dan isinya diciptakan oleh, jawabannya A, Allah. Selanjutnya nomor 2. Sifat-sifat Allah berjumlah 3. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Itu sifat-sifat Allah. Nomor 3. Allah yang maha pencipta. Disebut macam pencipta adalah, jawabannya D, Khalik. Al-Khalik. Maha menciptakan. Jawabannya D. Nomor 4. Apabila dari Allah menghendaki sesuatu, maka jawabannya C, terjadilah ia. Atau bahasa Arabnya kun fayakun. Jika Allah menghendaki, maka terjadilah sesuatu. Karena Allah maha menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya nomor 5. Alam semesta dan seisinya adalah ciptaan A, Allah. Selanjutnya nomor 6. Sebuah tempat ciptaan Allah yang ditempati umat manusia adalah D, bumi. Bumi adalah tempat yang diciptakan khusus untuk umat manusia. Nomor 7. Hewan, tumbuhan, mereka diciptakan Allah untuk dipergunakan oleh manusia. Jadi jawabannya C. Jadi ada hewan di bumi, ada tumbuhan di bumi, itu semua diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia. Jadi manusia bukan cuma ditempatkan saja di bumi, tapi juga diberi tumbuhan dan hewan untuk makanan mereka. Selanjutnya nomor 8. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi kalau iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 9. Kitab suci umat Islam adalah, jawabannya A, Al-Quran. Selanjutnya nomor 10. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat A, Jibril. Malaikat Jibril sebagai tugasnya menyampaikan wahyu. Dan wahyu itu berisi selain mujizat Nabi juga termasuk kitab secara berangsur-angsur. Selanjutnya nomor 11. Nama-nama Allah yang baik disebut, jawabannya C, Asmaul Husna. Nomor 12, Asmaul Husna berjumlah, jawabannya B, 99 nama. Selanjutnya nomor 13.
salah satu Asmaul Husna adalah Al-Basir. Arti dari Al-Basir adalah jawabannya D, Maha melihat. Jadi nanti akan saya kasih video ya, video YouTube Asmaul Husna. Nanti silahkan kalian didengarkan dan dihafalkan. Kalau nggak tahu nanti bisa ditulis, saya kasih videonya, nanti silahkan ditulis di buku nama-nama Allah, 99 nama Allah yang baik. Nanti saya kasih videonya di grup. Silahkan nanti ditulis nama-namanya dan dihafalkan. Sambil dinyanyikan. Selanjutnya nomor 14. Sedangkan arti Asmaul Husna Al-Azim adalah Al-Azim adalah Maha Agung. Jawabannya C. Maha Agung Al-Azim. Nomor 14 jawabannya C. Selanjutnya nomor 15 Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adlu adalah Allah Maha Adil. Berarti Allah adil terhadap seluruh makhluknya. A. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 16. Iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 17. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. D. Selanjutnya, ini kayak yang kemarin ya, hafalkan nama-nama Nabi ya. Sudah hafal atau sudah lupa? Masih bisa? Bisa ya, jangan sampai dilupakan, dinyanyikan terus biar mudah hafalnya. Kalau sering dinyanyikan sambil mandi atau sambil apa nyanyi itu biar nggak sampai lupa. Selanjutnya nomor 18. Nabi atau Rasul sebagai penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 19. Salah satu sifat dari Nabi dan Rasul kecuali, jadi sifat Nabi dan Rasul ada berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu apa? Jujur. Amanah, dapat dipercaya. Sidik itu jujur, kalau bicara nggak pernah bohong. Kalau amanah, kalau dikasih tugas atau punya kewajiban selalu dikerjakan dan tidak mengecewakan, itu namanya amanah. Tabligh, kalau tabligh apa? Menyampaikan apa yang telah diberikan Allah, yaitu firman-firman Allah disampaikan kepada para umatnya, itu namanya tabligh. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia sebagai tugas dari Nabi Muhammad. Selanjutnya ada fatona, sidik, amanah, tabligh, sama fatona terakhir, yaitu cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang cerdas atau pintar. Umpama di sekolah itu selalu ranking 1 Nabi Muhammad itu. Kalau dagang juga pintar. Itulah Nabi Muhammad. Itulah sifat fatona atau pintar atau cerdas. Nah, kalau yang bukan sifat Nabi, jawabannya B. Kitman. Itu bukan sifat Nabi. Selanjutnya nomor 20, sifat wajib dan mustahil Nabi atau Rasul berjumlah. Jawabannya D. 4. Itu tadi ya. Selanjutnya nomor 1, Romawi 3. Tadi kalau ada yang salah silakan dibenarkan, yang belum diisi silakan diisi. Romawi 3 nomor 1. Muraqabah artinya apa? Artinya merasa yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita sebagai manusia. Muraqabah itu kita selalu takut untuk berbuat dosa karena Allah selalu mengawasi perbuatan kita, itu namanya muraqabah. Kalau belum diisi silakan diisi. Yakin bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan kita, itu artinya muraqabah nomor 1. Ya, silakan diisi kalau belum diisi. Nomor 2, sifat Allah terdiri dari 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3,
sifat yang harus ada pada zat Allah disebut sifat wajib. Jawabannya sifat wajib itu yang harus ada pada Allah. Selanjutnya nomor 4, sifat wajib Allah berjumlah ada 20. Itu kemarin yang dinyanyikan sama Bu Yohana kemarin, yang di video, nah itu. Yang di suara kemarin, nah itu adalah sifat-sifat wajib Allah. Wujud kita kok, nah itu. Dihafalkan juga, jangan sampai lupa, biar kalau dinyanyikan nanti kita bisa mudah menghafalnya. Selanjutnya nomor 5. Sifat yang tidak layak atau tidak mungkin pada Allah disebut sifat mustahil. Nomor 5, sifat mustahil. Nomor 6, Allah Maha Adil adalah makna dari Asmaul Husna al-adl, al-adlu atau al-adlu. Itu Maha Adil. Nomor 7, cara meneladani sifat al-basir dari Allah adalah, al-basir itu apa? Allah Maha melihat. Nah, cara meneladaninya gimana? Dengan selalu percaya bahwa Allah mengawasi kita dan melakukan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang jelek. Itu cara kita meneladani Allah, sifat Allah al-basir. Yaitu kita takut jika nanti kita melakukan dosa, karena Allah selalu mengawasi kita. Selanjutnya nomor 8, mengenal Allah hukumnya wajib. Tapi apa? Kita mengenal Allah tidak melalui bentuknya, tidak mengenal melalui wujudnya seperti apa. Tidak bisa kita bayangkan, oh tangannya Allah seperti apa, wajahnya seperti apa, tidak bisa. Karena Allah itu tidak bisa dibayangkan lewat wujudnya, tapi lewat apa? Nama-namanya. Nama-nama Allah yang baik itu kita bisa mengenal Allah lewat itu, melalui ciptaan-ciptaan Allah. Begitu besarnya, begitu banyaknya ciptaan Allah, dengan itu kita yakin bahwa semua itu ada yang menciptakan. Yang diciptakan saja pinter, apalagi yang menciptakan. Kalau ada manusia yang pinter, ada manusia yang punya kekuasaan, itu semua baru ciptaannya saja. Manusia itu cuma ciptaan dari Allah. Nah, kalau yang menciptakan apalagi? Jadi lebih dari ciptaannya. Itu cara kita mengenal Allah. Kita seumpama kita pintar, kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa lari. Apalagi Allah. Nggak usah dibayangkan Allah nanti lari lebih cepat dari kita, nggak usah. Karena apa? Yang pasti kita sebagai ciptaannya saja bisa melakukan sesuatu, apalagi yang menciptakan kita. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa mewujudkan Allah itu seperti apa. Tapi lewat nama-namanya, juga lewat ciptaan-ciptaannya. Selanjutnya nomor 9. Mengenal Allah dapat kita lakukan dengan cara tadi mengetahui nama-nama Allah dan ciptaan-ciptaan Allah. Nomor 10. Sifat jaiz Allah artinya, sifat jaiz apa? Sifat yang mungkin atau tidak dilakukan oleh Allah. Maksudnya gini, Allah itu terserah Allah mau melakukan apa, mau menciptakan apa, itu adalah wewenang dari Allah. Allah punya sifat mungkin melakukan sesuatu, itu kehendak Allah, atau tidak melakukan sesuatu, itu sudah kehendak Allah. Itu disebut sifat jaiz Allah. Jadi Allah mempunyai kuasa penuh atas apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Itu namanya sifat jaiz Allah. Kalau belum diisi, silakan diisi tadi. Yang salah silakan dibenarkan. Selanjutnya nomor 1, Romawi 4. Jelaskan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, berjumlah 99 nama. Tuh, nanti ini belum saya kasih contoh ya, nanti saya kasih videonya saja, silakan didengarkan sambil ditulis sampai ketemu 99 nama. Nanti saya kasih videonya, silakan didengarkan sambil ditulisi nama-nama Allah apa saja.
jumlah 99 itu. Selanjutnya nomor 2. Apa kewajiban manusia terhadap Allah? Apa kita diciptakan Allah, ditaruh di bumi, dikasih air, dikasih, apalagi ada binatang. Kemarin kan sudah melihat ciptaan Allah apa saja itu. Ada air, ada binatang yang bisa kita makan, ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Itu semua adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, kita sebagai manusia wajib apa? Bersyukur. Caranya gimana? Dengan beribadah kepada Allah. Beribadah apa aja? Salat sama zakat, sama apa? Puasa, haji. Itu syariat-syariat yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena setiap manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Seluruh makhluk Allah diciptakan hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya beda-beda. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, cara beribadahnya dengan cara sholat, zakat, puasa, haji. Itu cara beribadah kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Muslim. Kalau ada tumbuhan, ada hewan atau lainnya, itu punya cara sendiri untuk beribadah. Atau Nabi sebelum Nabi Muhammad pun ada caranya sendiri untuk beribadah. Nah, kita sebagai umat Muslim, umat Nabi Muhammad, sudah ditentukan cara-cara beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan 5 benda-benda ciptaan Allah yang ada di luar angkasa. Ini banyak. Ada apa? Bintang, bulan, matahari, apalagi meteor, terus apa? Rasi bintang itu juga. Nah, ada juga yang dinamakan lapisan-lapisan langit, lapisan ozon, itu juga ciptaan Allah. Nah, itu kalau belum diisi silakan diisi ya. Ada apa saja tadi? Matahari, bulan, bintang, meteor, sama lapisan ozon atau lapisan langit. Itu ada 5. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah. Ada apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul ada berapa? Ada 2. Yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Oh, ada 3 sama jaiz juga. Sama. Nabi juga ada 3 sama sifat jaiz juga. Selanjutnya nomor 5, sebutkan pengertian Nabi dan Rasul. Nah, ini silakan ditulis ya. Perbedaan atau pengertian Nabi dan Rasul. Yang pasti Nabi itu Rasul. Kalau Rasul itu pasti Nabi, ingatkan. Kalau Rasul itu pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Nabi total Nabi ada berapa? Silakan dicatat ya. Total Nabi ada 124.000. Jadi seluruh Nabi itu ada 124.000. Dari awal manusia diciptakan sampai akhir itu ada 124.000. Nah, untuk Rasulnya ada 314 Rasul. Ada 314 Rasul. Nah, yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. 25 itu sudah Rasul Allah. Jadi sebenarnya banyak sekali Nabi dan Rasul. Cuman kita sebagai umat Nabi Muhammad diwajibkan mengenal 25 Rasul. Mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, perbedaannya apa?
Perbedaannya gini, kalau Nabi ada 124.000 Nabi. Nah, di dalam 124.000 Nabi itu ada 315 Rasul. Kelebihannya apa? Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah itu untuk disampaikan kepada umat manusia, itu Rasul. Tapi kalau Nabi itu untuk diri sendiri. Jadi Nabi diberikan wahyu oleh Allah itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau Rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia atau umatnya atau kaumnya, itu disebut Rasul. Nah, itu perbedaannya. Silakan dipahami dan silakan dicatat di buku kalian. Jumlah Nabi juga berapa tadi sama jumlah Rasul. Terus yang wajib kita ketahui juga berapa, ada 25 Rasul. Itu kalian harus dipahami. Termasuk perbedaannya apa Nabi dan Rasul. Kalau Nabi untuk disampaikan kepada diri sendiri. Kalau Rasul itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang diberikan itu disampaikan kepada seluruh umat manusia, itu Rasul namanya. Kalau Nabi untuk diri sendiri. Nah, sudah. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, ini saya aktifkan, silakan bertanya. Saya aktifkan speakernya.